samuna muna muna keke, samuna muna muna keke. Soleram, soleram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia. Yang terhormat Bapak Musi SPD selaku Kepala SD Negeri Wortingkem. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Wortingkem. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif di SD Negeri Wortingkem. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita umatnya yang selalu mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang terhormat, perkenankan saya menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. 1. Pembukaan oleh saya sendiri. 2. Pembacaan kalam ilahi. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. 4. Kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Wortingkem. 5. Inti. 6. Sesi tanya jawab dan kesimpulan. 7. Doa. 8. Penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah, saya sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara. Sebelum memulai acara ini, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi oleh Saudara Ajamiko. Kepada Saudara Ajamiko, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi ankada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Jamiko. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Kepada hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
Bukan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Wartingkem. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada Dewan Guru yang kami hormati dan kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, yang mana pada hari ini kita mengadakan acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Wartingkem. Dalam hal ini salah satu dari guru SD Negeri Wartingkem akan menjadi calon guru penggerak angkatan 11. Jadi untuk ini kita berdoa supaya kita SPD ini dapat lulus dan dapat membagikan ilmunya kepada guru-guru yang lain. Yang mana di dalam aksi nyata dengan judul disiplin positif. Jadi untuk ini sebagaimana kita ketahui bahwa disiplin adalah budaya positif yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan di sekolah kita ini. Jadi untuk ini kami berharap supaya seluruh guru SD Negeri Wartingkem ini dapat menjadi penggerak. Jadi untuk ini walaupun di sekolah kita ini banyak kendala, kita berharap semampu kita agar disiplin ini dapat kita tingkatkan. Bagaimana di dalam agama kita juga disebutkan bahwa kita harus disiplin di dalam beraktivitas sehari-hari. Kita contohkan pagi-pagi hari jam 5 kita disuruh bangun. Dengan cepat bangun tentunya banyak pekerjaan yang dapat kita laksanakan. Jadi untuk ini pada anak didik kita mencoba membiasakan disiplin ini sejak kecil. Sebab nanti sesudah dia dewasa ataupun sesudah dia berumah tangga, disiplin ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi kita berdoa supaya kita SPD ini nanti lulus dan dapat berbagi dengan guru yang lainnya. Jadi saya lihat di sini ibu kita adalah calon guru penggerak angkatan 11. Jadi untuk calon guru angkatan 12, bagaimana ibu kita? Apa sudah dibuka? Sudah mulai dibuka, Pak. Kepada teman-teman coba dicek di PMM. Mungkin sudah ada undangan, kalau bisa mendaftar. Agar nanti ada kalau saya untuk berbagi di sini Bapak Ibu ya. Mungkin nanti syarat utamanya yaitu umur minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 5 tahun. Maksimal 50 tahun dan masa kerja minimal 5 tahun. Ya. Jadi untuk ini nanti ibu kita saya harap
dapat memberikan info pada guru yang lainnya. Ya tentunya walaupun kita ini banyak kendala, marilah kita sama-sama semampu-mampunya untuk dapat meningkatkan disiplin, terutama kepada anak didik kita, karena nanti akan berpengaruh setelah dia dewasa. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan arahan kepada kami semua. Yang kelima, acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Pinta, calon guru penggerak angkatan ke-11 Bener Meriah. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih kurang semangat? Masih semangat Bapak Ibu? Ya baiklah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas izinnya kita pada hari ini, di siang ini, dapat melaksanakan diseminasi budaya positif di SD Negeri Wertikem. Salawat beriring salam kita sanjungkan kemampuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkat, atas hidayahnya kita dapat. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau kita sudah mengetahui ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan kita berada di posisi yang sekarang ini. Nah Bapak Ibu, mungkin ini waktunya sudah istirahat ya Bapak Ibu ya, karena sudah siang. Jadi lebih semangat kita. Gak apa-apa, coba dekat. Yang mana tertangkap, yang mana menangkap, harus kita buat kesepakatan dulu. Satu orang menangkap, satu orang tertangkap. Ayo sepakat dulu. Ya, bisa kita mulai? 1, 2, 3. Mendekat. Dekatkan dengan tangan yang akan kita tangkap. Tangannya yang mendekat. Ya, waktu saya bilang mendekat, dekatkan tangannya. Saya bilang menjauh, jauhkan. Yang tertangkap dekat tangannya. Kan tadi udah buat kesepakatan. Yang satu tertangkap, yang satu menangkap. Jadi yang menangkap inilah yang menjauh, mendekat. Yang tertangkap tetap dia. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini materi kita yaitu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga
murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Kira-kira disiplin positif itu ya Bapak Ibu, anak-anak itu akan mandiri. Bagaimana mandiri? Waktu mau pergi sekolah tidak usah lagi dibantu dengan ibunya, menyiapkan pakaian sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Itulah yang kita katakan dengan mandiri. Bagaimana dengan bertanggung jawab? Misal, anak-anak berkelahi di sekolah. Si anak tersebut harus bisa bertanggung jawab kenapa dia berkelahi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Kebetulan ada beberapa poin yang kita pelajari di budaya positif ini ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Nah mungkin ini 7 yang akan kita bahas dalam diseminasi disiplin positif. Lanjut. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pembelajaran paradigma baru. Nah, sebelum saya masuk ke materi, mungkin beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan apa itu profil Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat apa saja dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat? Pak Putra masih ingat? Apa saja kira-kira dimensi yang ada di dalam profil Pancasila? Kita sering nyanyi di depan sekolah pagi-pagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Iya. Salah satunya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah yang kedua, mungkin ada ibu yang bisa menjelaskan kira-kira apa yang kedua yang ada di dalam profil Pancasila. Iya benar, terima kasih Bu. Berkebenekaan global. Kurang terang Ibu ya. Nah yang ketiga, ada yang masih ingat? Gotong royong, betul Ibu. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis, betul Bapak Ibu. Yang keenam yaitu kreatif. Nah dari sini ke depan kita harus tahu apa-apa saja yang ada di dalam profil Pancasila itu. Ada 6 dimensi. Nah, masuk ke pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, berarti kebutuhan manusia itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia terdiri atas ada 5 ya Bapak Ibu kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga penguasaan. Keempat
kebebasan, kelima kesenangan. Nah, satu persatu akan kita bahas. Lanjut. Yang pertama tadi, kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira apa saja kebutuhan untuk bertahan hidup? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan apa-apa saja kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu mulai dari kebutuhan untuk seperti makanan, pakaian yang kita pakai, tempat tinggal seperti rumah, keamanan seperti apa, keamanan dari tidak terbuat bisa juga orang jahat, dan kesehatan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Radada. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, kalau kira-kira kita kalau tidak punya rumah bagaimana? Tidak bisa hidup karena kita tidak punya naungan. Nah, berarti kebutuhan tempat tinggal itu juga merupakan kebutuhan bertahan hidup. Pakaian juga merupakan kebutuhan bertahan hidup. Nah, kalau di pembelajaran IPS kira-kira ini masuk ke kebutuhan primer. Nah, lanjut. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, rasa diterima ini kira-kira misalnya anak kita punya masalah, kemudian dia melapor kepada kedua orang tuanya tentang masalah dia. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua bisa menanggapi laporan dari anak tersebut? Itu adalah rasa diterima, berbagi. Kita mulai dari anak kita dari kecil, kita ajarkan bagaimana cara berbagi, bagaimana cara bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Misal, anak-anak ketika bermain bersama temannya itu adalah merupakan bagian dalam kelompok. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh melarang anak kita untuk bergabung dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang perilaku manusia mendapatkan apa yang kita inginkan atau seluruh tindakan yang kita lakukan ini mendapatkan semua usaha terbaik yang kita lakukan dari agar kebutuhan dasar kita terpenuhi menjadi orang yang mereka berarti kebutuhan manusia itu adalah sesuatu dengan yang kita inginkan. Nah, dari ketiga ini ada dua kebutuhan dasar manusia terdiri atas ada 5 yang dapat motivasi intrinsik. Yang pertama motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari kasih sayang dan rasa diterimanya karena dia pengaruh dari luar. Yang kedua kebebasan itu datangnya dari dalam dirinya sendiri. Satu persatu akan kita bahas. Lanjut. Nah, di sini yang pertama akan kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira apa saja kebutuhan yang pertama untuk bertahan hidup? Itu mungkin Bapak Ibu sana atau tidak apa-apa saja kemudian tidak tahu apa yang bertahan hidup. Yang keempat bersifat satu arah. Yang kelima berupa hukuman fisik. Kira-kira kalau hukuman itu si anak apakah setuju dia kalau kita membuat hukuman? Sudah pasti tidak. Karena kita ketika membuat hukuman si anak tersebut tidak tahu kenapa dia baik. Terima kasih Ibu. Karena si anak tersebut tidak tahu dia
hidup. Nah, kalau kira-kira kita kalau tidak punya rumah bagaimana? Itu rencana. Tidak bisa disesuaikan kita tidak punya sekolah. Misalnya sekolah berarti tempat tinggal. Saya juga melakukan kebutuhan. Kalau besok pakaian dia merupakan kebutuhan. Bertahan hidup. Apa konsekuensinya? Si anak tersebut dia kira-kira masuk ke kebutuhan. Ini konsekuensinya. Jadi ketika konsekuensi belah pihak sudah lanjut. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Guru selalu merasa diterima ini kira-kira misalnya anak kita punya masalah, menurut saya. Kemudian dia melapor kepada kedua orang tuanya selama sekolah itu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi mereka menanggapi laporan anak tersebut. Bisa merasa diterima, bisa berbagi. Kesalahan murid kita mulai dari anak kita, dari murid kita ajarkan bagaimana cara berakhir, bagaimana cara kerjasama. Dari si anak ini bagian dalam kelompok. Menisa di tempat kita anak-anak tidak bersaing bersama saya itu mempunyai istri mungkin merupakan bagian saya kelompok istri jadi kita sebagai orang tua tidak boleh melarang misalkan dia berbicara seorang Islam dasar manusia. Kedua, kebutuhan dasar manusia terutama mengajarkan yang kita lakukan untuk mencari mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, berarti kebutuhan manusia itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Posisi kontrol guru itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia terdiri atas pertama ada 5 ya posisi kontrol kebutuhan manusia. Yang pertama ini bertahan hidup kasus yang terjadi. Yang kedua terkasih sayang dari rasa diterima. Ketiga sebagai hukum maka itu kebiasaan kebebasan kelamatan. Misalnya kalau penghukum itu ada suara tinggi, nomor 1 asal tidak bahas. Lanjut, ada videonya tadi. Yang pertama tadinya kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira apa saja kebutuhan untuk bertahan hidup? Misalnya tadi itu ada yang apa-apa saja kebutuhan. Ini adalah percakapannya bertahan hidup. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kenapa bisa terlambat datang waktu? Kenapa bisa datang tepat waktu? Kenapa tidak bisa datang tepat waktu? Tanyakan pada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada murid yang terlambat? Baik, terima kasih Bapak. Seandainya kita murid, kebutuhan bertahan hidup terlambat. Kira-kira Anda kalau tidak punya bagaimana? Saya sendiri dulu pernah tidak bisa hidup karena kita tidak mau berarti kebutuhan tempat tinggal itu juga merupakan. Tapi saya selalu mengingat kejadian sampai sekarang. Nah, begitu yang tidak saya mengalami sering kebutuhan bertahan hidup mengingat nakolanya di pelajaran IPS kira-kira ini masuk ke kebutuhan hasilnya. Bagaimana hasilnya dari posisi boros kemungkinan murid lanjut tidak kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dan masuk ke dalam rasa diterima tinggi pedulikan berbagi kerjasama
dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang membantah rasa diterima ini kira-kira misalnya anak kita punya masalah. Yang kedua dia melapor kepada kekuasaan manusia, memantau kebutuhan dasar manusia, memantau sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, berarti kebutuhan manusia itu adalah sesuatu yang kita inginkan terlambat. Lanjut. Paham Pak? Saya harus tinggal di kelas. Kebutuhan dasar manusia terdiri atas ada 5 ya Bapak saya kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup di awal. Yang kedua terlambat kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga penguasaan suruh mengerjakan tugas kebebasan pelajaran selama kesenangan. Bagaimana perasaan murid satu persatu akan kita bahas. Lanjutnya murid memahami konsep yang pertama lagi kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira apa saja kebutuhan untuk bertahan hidup? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan apa-apa saja kebutuhan posisi bertahan hidup sebagai manajer. Sebagai manajer ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini sudah posisi yang paling baik ini ya Bapak Ibu. Catatannya yaitu untuk adik apakah mendekat di kontrol yang keempat yaitu memantau. Bagaimana ciri-cirinya pemantau? Baik, terima kasih Bu Rada. Bahasa tubuh yang kebutuhan bertahan hidup. Nah, kalau kira-kira kita kalau tidak punya rumah, bagaimana guru? Adik tidak bisa hidup karena kita tidak punya naungan. Tahu tak? Nah, berarti kamu terlambat tempat tinggal. Itu konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat bertahan hidup. Pahamnya, saya harus tinggal di kelas. Saya juga sangat jam istirahat dan menahan hidup. Nah, kalau berarti pelajaran IPS kira-kira ini masuk ke di bawah. Apabila terlambat, ini konsep Tuhan. Apa konsekuensinya? Nah, lanjut disuruh mengerjakan tugas kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana rasa diterima? Dipedulikan, berbagi, murid bekerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Nah, rasa diterima itu kira-kira misalnya anak sedang punya masalah konsekuensinya. Kemudian dia melapor kepada kedua orang tuanya dan terima posisi sebagai manajer. Sebagai manajer menanggapi laporan dari anak tersebut itu adalah rasa diterima. Berbagi posisi yang paling baik kita mulai dari anak kita dari kecil kita ajarkan bagaimana cara dimulai bagaimana cara bekerja sama bagaimana cara menjadi bagian kelompok. Bahasa tubuh anak-anak ketika bermain bersama temannya itu adalah merupakan bagian yang kelompok adik-adik kita sudah bergabung oleh melarang anak kita untuk bergabung dengan kamu. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada refleksi bagi kita Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira kita sebagai guru kita menanyakan kepada diri kita sendiri. Ini ilustrasinya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang pilih lapangan 3 kali. Kira-kira setelah kita pelajari dari awal posisi kontrol guru yang 5 tadi, kira-kira yang ini posisi kita sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Yang lain? Kira-kira posisi kita sebagai apa kalau kata-katanya seperti ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang pilih lapangan 3 kali.
sebagai apa Pak? Lanjut. Sebagai penghukum. Benar, Ibu Rameda. Kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Rameda. Gak nyampe, bukan? Oh, bagus. Lanjut. Nah, ada lagi pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Tadi sudah kita pelajari. Kira-kira posisi kontrol apa kita sebagai guru ketika ada pertanyaan seperti ini? Teman. Yang lain? Jawab aja Bu, nggak usah takut. Kira-kira sebagai apa? Pemantau atau manajer? Bisa jawab Bu? Kira-kira sebagai apa kita Bapak Ibu? Tadi kita sudah belajar tentang posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini, posisi apa kita sekarang? Pembuat rasa bersalah. Yang lain? Ada yang masih ingat? Pembuat rasa bersalah kata Bu Rameda. Mungkin dari pembuatnya sebagai teman atau apa nih? Jawab aja Bu, nggak usah takut. Nah, ayo coba kita buktikan. Lanjut. Sebagai manajer. Jadi si guru ini mencari solusi kan tadi kan? Nah, lanjut Pak Putra, refleksi yang ketiga. Posisi kontrol apakah aku? Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Ayo Ibu-Ibu, kira-kira posisi kontrol apa tadi? Dia sudah mulai menurunkan nada bicaranya, sudah mulai mendekati muridnya, sudah mulai senyum-senyum. Sebagai apa Bu? Ayo jawab. Sebagai teman. Ya, Pak Putra. Merasa bersalah. Sebagai posisi kontrol guru merasa bersalah. Ayo kita buktikan. Lanjut. Sebagai teman. 100 untuk Ibu Rameda. Lanjut refleksi yang keempat. Ini nanti Bapak Ibu harus bisa loh jawab. Kan kita tadi sudah belajar 5 posisi kontrol guru. Nah, pertanyaannya, posisi kontrol apakah aku? Coba diteliti soalnya, diperhatikan. Kamu terlambat 5 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat? Kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Pemantau. Yang lain? Sebagai apa? Manajer Bu. Sebagai apa Pak? Manajer Bu. Sebagai manajer. Kira-kira soal pertanyaan kita lihat kamu terlambat 5 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Ayo kita buktikan. 1, 2, 3. Mundur 1, 4. 1 slide. Tidak ada. Masih semangat Bapak Ibu? Ayo, yang semangat kita berdiri dulu. Tepuk semangat dulu biar semangat. Memang ini waktunya sudah istirahat, waktunya untuk tidur Bapak Ibu ya. Coba berdiri semua Bapak Ibu. Tepuk semangat dulu kita. Siap? Tepuk semangat. Terima kasih. Nampaknya belum semangat Bapak Ibu ya. Atau kita ulangi sekali lagi. Oh sudah, baiklah. Terima kasih. Silakan duduk lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kira-kira Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di awal. Biasanya kita membuat keyakinan kelas itu di awal tahun pelajaran baru. Setiap pergantian kelas kita buat keyakinan kelas. Baiklah, akan saya jelaskan sedikit mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal
dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Berupa pernyataan universal, kira-kira universal itu akan secara umum, Bapak Ibu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sedikit saja. Misalnya kita ambil yang intinya. Kalau misalnya tentang kedisiplinan kita buat aja tertib waktu. Berarti sekolah harus jam sekian di sekolah, pulang jam sekian. Kita singkat aja. Kebetulan kemarin saya sudah buat keyakinan kelas di kelas 3. Nah, mungkin buat Bapak Ibu yang lain yang membuat keyakinan kelas, mulai hari ini sudah bisa kita buat. Semua warga kelas ikut, berarti kita ikutkan semua anak yang hadir di kelas. Kita suruh buatkan satu anak satu pernyataan. Cukup pendek tapi bermakna kata-katanya. Nah, satu lagi dalam keyakinan kelas kita harus ada budaya positif tadi katanya Bu ya. Misalnya kalau selama ini kita membuat keyakinan kelas itu jangan terlambat ke sekolah. Itu kan bentuk kalimatnya negatif bukan karena ada kata-kata jangan. Jadi itu kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kira-kira bagaimana? Contohnya, kalau jangan terlambat sekolah, jangan terlambat datang ke sekolah, kita rubah menjadi positif. Kira-kira bagaimana kata-katanya? Iya, bagus. Hadir ke sekolah pukul 7. Itu bisa juga. Itu udah positif ya, tidak negatif lagi. Iya, jadi anak-anak senang dia. Kalau ada kata-kata jangan, semua jangan, anak-anak trauma. Nah, misalnya satu lagi, ini kebiasaan tiap hari di sekolah di kelas ya. Ketika anak membuang sampah, jangan buang sampah. Itu yang harus kita rubah kata-katanya menjadi kalimat yang positif. Nah, buang sampah pada tempatnya. Kebetulan tempatnya juga harus kita sediakan. Kalau tidak kita sediakan, kemana si anak akan membuang sampah? Nah, budaya-budaya positif seperti inilah yang harus kita kembangkan di sekolah kita. Lanjut, Pak Putra. Nah, ini mungkin tadi sudah saya jelaskan, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif yang tadi Bapak Ibu ya, kata-kata jangan, tidak, itu kita buat. Kita ganti dengan kata-kata positif. Semua warga kelas sudah masuk saat membuat keyakinan kelas. Semua anak-anak kita libatkan. Misal 20 anak murid kita, semua kita suruh buat satu orang satu. Nanti setelah dibuat, kita ambil kesimpulan. Kira-kira yang mana yang kita ambil untuk keyakinan kelas. Mungkin dalam satu kelas itu ada 20 murid. Yang 5 murid itu jawabannya sama, mandiri. Berarti kita ambil kesimpulan. Satu kita ambil dari kata-kata mandiri. Terus yang lain nanti buat bertanggung jawab, menghargai teman, menghormati teman. Banyak Bapak Ibu. Lanjut. Ilustrasi antara peraturan dan keyakinan. Sebenarnya yang mana peraturan, yang mana keyakinan? Ini contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, mungkin jawabannya antara Bapak dan Ibu berbeda. Nah, kalau ini jawabannya untuk kesehatan atau keselamatan. Kita memakai masker. Kita memakai masker itu pasti karena ada alasannya, ingin sehat. Apalagi kalau misalnya musim kemarau, misalnya debu. Tujuan kita pakai masker itu agar debu tidak masuk ke saluran pernapasan. Apabila saluran pernapasan kita sudah diganggu dengan debu-debu, otomatis kita akan menderita penyakit bisa banyak itu, bisa ispa,
bisa sakit tenggorokan, banyak Bapak Ibu. Untuk keselamatan, mencuci tangan untuk kesehatan. Kita dianjurkan sebelum makan cuci tangan banget. Maka kita sering di kelas kita ajarkan anak-anak, kalau mau makan cuci tangan dulu. Seharusnya kita sebagai orang tua mencontohkan kepada anak-anak kita pernyataan-pernyataan yang positif. Lanjut. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas 3. Kebetulan beberapa hari yang lalu kami telah menyepakati antara saya dengan murid-murid membuat kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas 3 SD Negeri Watingkep. Setelah semua murid membuat keyakinan kelas satu orang, kemudian kami ambil kesimpulan yaitu menjaga keamanan. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada refleksi bagi kita Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira kita sebagai guru, kita menanyakan kepada diri kita sendiri. Ini ilustrasinya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang pilih lapangan 3 kali. Kira-kira setelah kita pelajari dari awal posisi kontrol guru yang 5 tadi, kira-kira yang ini posisi kita sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Yang lain? Kira-kira posisi kita sebagai apa kalau kata-katanya seperti ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang pilih lapangan 3 kali. Kira-kira sebagai apa Pak? Lanjut. Sebagai penghukum. Benar, Ibu Rameta. Kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Rameta. Tidak nyampe, bukan? Oh, bagus. Lanjut. Nah, ada lagi pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Tadi sudah kita pelajari. Kira-kira posisi kontrol apa kita sebagai guru ketika ada pertanyaan seperti ini? Teman. Yang lain? Jawab aja Bu, nggak usah takut. Kira-kira sebagai apa? Pemantau atau manajer? Bisa jawab Bu? Manajer. Kira-kira sebagai apa kita Bapak Ibu? Tadi kita sudah belajar tentang posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini, posisi apa kita sekarang? Pembuat rasa bersalah. Yang lain? Ada yang masih ingat? Pembuat rasa bersalah kata Bu Ramenda. Mungkin dari pembudia sebagai teman atau apa Bu? Jawab aja Bu, nggak usah takut. Nah, ayo coba kita buktikan. Lanjut. Sebagai manajer. Jadi si guru ini mencari solusi kan tadi kan? Nah, lanjut Pak Putra, refleksi yang ketiga. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayo Ibu-Ibu, kira-kira posisi kontrol apa tadi? Dia sudah mulai menurunkan nada bicaranya, sudah mulai mendekati muridnya, sudah mulai senyum-senyum. Sebagai apa Bu? Ayo jawab. Sebagai teman. Ya, Pak Putra? Merasa bersalah. Sebagai posisi kontrol guru merasa bersalah. Ayo kita buktikan. Lanjut. Sebagai teman. 100 untuk Ibu Rameda. Lanjut refleksi yang keempat. Ini nanti Bapak Ibu harus bisa loh jawab. Kan kita tadi sudah belajar 5 posisi kontrol guru. Nah, pertanyaannya,
Posisi kontrak apakah aku? Coba diteliti soalnya, diperhatikan. Kamu terlambat 5 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat? Kira-kira posisi kontrak apa Bapak Ibu? Memantau. Yang lain? Sebagai apa? Manajer, Bu. Sebagai apa Pak? Manajer, Bu. Sebagai manajer. Kira-kira soal pertanyaan kita lihat kamu terlambat 5 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Ayo kita buktikan. 1, 2, 3. Mundur 1, 2, 4. 1 slide. Tidak ada. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke poin yang ke-7, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru terhadap murid agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, kita mencari solusi. Misal ada anak yang terlambat tadi Bapak Ibu, kita cari tahu solusi. Kenapa si anak ini sering terlambat? Kita tanyakan, kita panggil dia. Kita cukup berdua, ya. Tidak usah di depan teman-temannya kalau kita memanggil dia. Kita panggil ke meja kita. Nah, kenapa kamu terlambat? Nah, pasti banyak jawaban. Berbeda nanti jawab. Oh Bu, saya jauh rumah saya Bu. Kemarin sudah ada ini di kelas 3 saya tanya sering terlambat. Apa jawabannya? Rumah saya jauh Bu. Saya dari rumah sekolah jalan kaki. B, C lagi Bu. Kalau mau marah pun kita tidak jadi marah. Karena kita sudah memberi solusi, pasti dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikirannya. Ada yang menjawab, saya terlambat bangun Bu. Kemudian saya tanya, kalau pagi itu tidak ada dibangunkan sama ibunya. Ada yang jawab ada yang jawab tidak. Itu bermacam-macam jawabannya. Ada yang jawab, saya makan Bu dari malam, jadi kesiangan bangunnya Bu. Nah, solusinya begini nak. Kalau memang rumah kamu jauh, coba usahakan besok sekolah berangkat lebih awal dari biasanya. Dan yang yang lupa bangun tidur, kan kamu punya kakak, punya Bu. Nanti suruh kakaknya buatkan alarm di HP. Alhamdulillah dengan solusi itu anak kelas 3 sudah mulai berubah. Dan mudah-mudahan kelas lain pun tolong diterapkan agar kerjasama kita bisa berjalan. Ya Pak Putra? Bisa Pak? Alhamdulillah. Pelan-pelan, dia secara bertahap, tidak serta-merta begitu bisa. Pelan-pelan. Nanti setelah pulang rumah Bapak buat perencanaan. Oh nanti besok saya akan buat juga seperti kita. Pak ya? Ya, alhamdulillah. Nah ini segitiga restitusi. Apa-apa saja yang ada di segitiga restitusi? Yaitu yang satu, validasi tindakan yang salah. Yaitu tadi kita tanya anak-anak itu, kenapa dia terlambat? Kenapa dia lama bangun tidur? Berarti di rumah dia tidak dikontrol sewaktu mau tidur. Nah mungkin nonton TV dibiarkan sampai jam 12 malam. Jadi paginya kesiangan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Kita tanya kepada murid kita, nah bagaimana kira-kira ke depannya nak? Bagaimana cara kamu biar tidak terlambat lagi? Bagaimana cara kamu biar bangunnya cepat? Nah itu kita menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama tadi. Kita tanyakan kepada anak tersebut. Nah, keyakinan yang mana yang tidak kamu jalankan ketika kamu terlambat datang ke sekolah? Keyakinan mana yang tidak kamu jalankan ketika kamu lama bangun tidur? Si anak pasti akan menjawab. Ayo lanjut. Nah, segitiga restitusi akan saya jelaskan sedikit. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak
dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yaitu tadi Bapak Ibu contohnya, sering terlambat ke sekolah, itu berarti sudah gagal. Jadi kita sebagai guru, kita beri solusi agar anak itu menjadi orang yang sukses. Kalau dia sudah tepat waktu, bangunnya jam sekian, pergi sekolahnya jam sekian, jadi dia sudah mulai menjadi orang yang sukses, tidak gagal lagi. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi setiap orang itu punya kekurangan, punya kelebihan. Begitu juga dengan anak didik kita. Contoh misalnya, di kelas kita ada 15 siswa. Tidak ada satu siswa pun yang bisa menguasai setiap pelajaran. Yakin betul Bapak Ibu? Betul? Tidak ada anak yang jago matematika, pintar mengaji, jago olahraga, tidak ada. Anak-anak itu unik Bapak Ibu. Dan berapa kali saya sampaikan, anak-anak itu unik. Tiap anak itu punya potensi. Ada yang anak tidak bisa membaca, tapi ketika kita suruh lari, dia pemenangnya. Itulah uniknya. Ada anak yang jago bicara, itu biasanya jadi wartawan, jadi pengacara. Tapi ketika kita suruh menarikan, membagi, belum tentu dia bisa. Jadi kita jangan cepat menjudge anak kita bodoh. Anak itu tidak ada yang bodoh. Sebagai kita ya pribadi, sebagai guru atau sebagai orang tua. Kalau di sekolah kita sebagai guru, kalau di rumah sebagai orang tua. Jangan cepat kita mengatakan anak kita bodoh. Memang selama ini pribadi saya sendiri, saya sering mengatakan anak saya bodoh. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, alhamdulillah saya mulai berubah. Saya cari tahu kenapa saya harus mengatakan anak saya ini bodoh. Apakah saya tidak mengajarinya? Saya cepat menyadari diri saya. Jadi begitulah Pak ya. Kita jangan terlalu cepat mengatakan anak kita bodoh. Apabila dia melakukan sesuatu ketika tidak berhasil, terus kita katakan bodoh. Jangan. Seharusnya ketika anak kita gagal, kita dorong dia, kita motivasi dia. Misalnya anak kita ikut perlombaan, kalau dia kalah, jangan kita rendahkan dia. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin materi sudah kita paparkan semuanya. Dan sekarang kita kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif di sekolah kita. Semoga ke depannya sekolah kita akan lebih baik lagi. Amin. Yang keenam, sesi tanya jawab dan kesimpulan. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, mungkin di sini yang bertanya saya batasi Bapak Ibu ya. Satu orang saja karena waktu kita tidak memungkinkan. Jadi siapa yang kira-kira mau bertanya Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Satu orang saja Bapak Ibu ya, karena waktu kita sudah terlalu sore. Siapa yang mau bertanya Ibu? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Motivasi perilaku manusia itu tadi ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Sekarang ini motivasi ekstrinsik sangat berpengaruh kepada anak-anak, terutama motivasi ekstrinsik yang buruk. Bagaimana cara mengubah pola pikir anak
anak beranggapan kalau kamu nggak ngelakuin hal buruk, kamu itu nggak keren. Makanya banyak anak sekarang disiplinnya sangat kurang. Bagaimana caranya Bu agar disiplin positif pada anak? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, tadi Ibu mungkin menanyakan bagaimana solusi menghadapi anak yang berperilaku buruk ya, kalau secara garis besarnya ya. Nah, tadi sudah kita pelajari perilaku itu ada dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik itu berasal dari diri anak. Yang intrinsik memang dari diri anak. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, caranya mungkin kita bisa berkolaborasi dengan anak tersebut melalui pendekatan atau penerapan budaya positif yang sudah ada. Begitu Bapak Ibu ya. Kita terapkan kepada anak-anak. Nah, ini yang bagus. Sebenarnya kata jangan tadi kita usahakan jangan kita pakai lagi. Ya Bapak Ibu ya, kita ubah kata-kata yang kalimat tadi menjadi yang negatif menjadi positif. Nah, bagaimana kalau mulai hari ini perilaku kamu dirubah ya, agar nanti kamu menjadi orang yang baik. Kira-kira begitu kita dekati si anak tersebut melalui pendekatan. Atau kita bisa bekerja sama antara satu guru dan guru yang lain. Bagaimana menghadapi murid yang ini tadi. Cukup Bu? Baiklah, karena saya hanya memberi satu kesempatan bertanya kepada Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu tolong Pak Putra, sesi kesimpulan. Kesimpulan, budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses belajar. Apabila sekolah kita sudah menjalankan budaya positif, maka anak-anak kita akan aman, akan nyaman dalam proses pembelajaran. Karena itu tadi, kalau tidak anak kita ada yang berkelahi, kita harus cepat kembalikan ke keyakinan kelas. Maka situasi di kelas kita akan aman dan nyaman. Yang kedua, budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Jadi mudah-mudahan di sekolah kita ini, khususnya di kelas saya di kelas 3 dan umumnya dari kelas 1 sampai kelas 6, kita budayakan, kita buat keyakinan kelas, kita budayakan hal-hal yang positif agar anak kita lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih karena sudah bekerja sama dalam kebetulan ini adalah salah satu tugas saya di calon guru penggerak di aksi nyata 1.4, yaitu disiplin positif. Dan tugas ini harus saya unggah di LMS. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya serahkan kepada Ibu Moda. Yang ketujuh, doa dibacakan oleh Saudara Ajamiko. Kepada Saudara Ajamiko dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Asjamiko. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula rangkaian acara designasi budaya positif. Kalau ada suhu dan boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, esok atau lusa kita berjumpa lagi di acara-acara selanjutnya. Saya selaku moderator mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mengikuti rangkaian acara ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Masya. Apa kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Kira-kira Masya tahu nggak kenapa Ibu panggil kemari? Tahu, Bu. Kenapa? Kemarin saya mengganggu teman, Bu. Mengganggu teman. Siapa yang ganggu Masya? Putri, Bu. Putri. Oh, tadi tidak apa-apa nak. Namanya manusia itu pasti punya hilang. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Kira-kira apa penyebab Masya, si Putri mengganggu Masya? Si Masya mengganggu si Putri. Aku lagi nulis, dia mengganggu saya. Masya lagi menulis, kemudian datang si Putri mengganggu. Ya, Bu. Ya, kemudian Masya balik mengganggu si Putri. Ya, Bu. Iya. Kenapa Masya kembali mengganggu dia? Karena sudah diganggu Putri, balik mengganggu. Ya, Bu. Tapi seharusnya Masya tidak mengganggu kembali si Putri, tapi Masya harus sabar. Atau kalau memang dia mengganggu, si Putri mengganggu Masya, Masya bisa lapor ke Ibu. Kalau si Putri mengganggu, biar besok-besok tidak diganggu lagi. Ya nak ya? Nah, kemarin kita sudah buat bersama-sama di kelas 3 ini membuat keyakinan kelas, kan? Masih ingat nggak? Masih, Bu. Masih. Kira-kira Masya tadi kan udah mengganggu Putri, kan? Kira-kira keyakinan kelas yang kita buat tuh yang mana yang belum bisa Masya tunjukkan? Belum bisa menghargai teman. Belum bisa menghargai teman. Terus Belum bisa menyayangi menyayangi. teman. Belum bisa Belum bisa. Satu lagi ada kemarin keyakinan kelas kita. Nelfon.
Jadi kita di kelas ini harus bisa menyayangi teman, menghormati teman, menghargai teman. Sekarang Masya mau nggak Ibu kasih solusi? Mau, Bu. Biar nggak cepat marah kalau diganggu gitu kan. Nah kalau ada teman kita yang mengganggu, kita harus sabar nak. Harus sabar, jangan cepat emosi nak ya. Ya, Bu. Kalau nggak bisa menahan sabar, kasih tahu ke Ibu nak ya, biar kita selesaikan permasalahannya. Nah baik Masya, terima kasih sudah mau bekerja sama dengan Ibu. Sekarang Masya sudah bisa pulang. Ayo sekarang. Hati-hati di jalan nak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Galubis, wali kelas 4 SD Negeri Wortingkem. Menurut saya, definisi yang disampaikan Ibu Pinta, calon guru penggerak angkatan ke-11 Bandar Muria, sangat bermanfaat bagi kami dalam menerapkan budaya positif dan keyakinan kelas di SD Negeri Wortingkem. Harapan saya, semoga siswa kita memiliki karakter yang baik. Dan untuk Ibu Pinta, semoga sukses dalam menjalankan program guru penggerak angkatan ke-11 Bandar Muria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Putra, wali kelas 6 SD Negeri Wortingkem. Kami sangat antusias mendengarkan penerapan Ibu Pinta, calon penggerak angkatan ke-11 Bandar Muria. Setelah dipaparkan, kami mulai sadar betapa pentingnya menerapkan disiplin positif dan keyakinan kelas, baik di sekolah ataupun di kelas masing-masing. Terima kasih, semoga Ibu Pinta sukses dalam pendidikan guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.